Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jaulhak dari kelas 2A di 3 Teknik Listrik dengan NIM 2201032053. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi yang berjudul pengujian isolasi pada trafo distribusi 20 kV. Pengujian isolasi merupakan langkah penting dalam pemeliharaan dan perawatan trafo distribusi. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan kualitas isolasi trafo dan mendeteksi potensi kerusakan yang dapat menyebabkan gangguan pada sistem kelistrikan. Nah, pentingnya pengujian isolasi pada trafo yang pertama yaitu ada keamanan. Pengujian isolasi memastikan keselamatan operator dan mencegah terjadinya kecelakaan akibat arus pendek atau gangguan listrik. Nah, yang kedua yaitu ada ketersediaan. Dengan isolasi yang baik, trafo dapat beroperasi secara optimal dan mencegah gangguan yang dapat menyebabkan permasalahan listrik. Nah, yang ketiga yaitu keandalan. Pengujian isolasi membantu dalam mendeteksi potensi kerusakan pada trafo sehingga dapat dilakukan perbaikan tepat waktu dan mencegah kegagalan sistem. Nah, yang keempat yaitu umur trafo. Pengujian isolasi secara berkala membantu memperpanjang umur trafo dengan mendeteksi dan mengatasi kerusakan sebelum menjadi masalah serius. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis pengujian isolasi. Yang pertama, uji tegangan tinggi atau hipotest. Metode ini melibatkan aplikasi tegangan tinggi pada isolasi trafo untuk mendeteksi kelemahan atau kerusakan pada isolasi. Nah, selanjutnya uji ketahanan isolasi atau insulation resistance test. Pengujian ini mengukur resistansi isolasi trafo untuk mengetahui kualitas isolasi dan mendeteksi kebocoran arus. Selanjutnya itu uji penyerapan dieelektrik. Metode ini mengukur kemampuan isolasi trafo untuk menyerap dan menahan muatan listrik yang mengindikasikan kondisi isolasi. Nah, yang selanjutnya yaitu prosedur pengujian isolasi. Yang pertama yaitu ada persiapan. Pastikan trafo dalam keadaan mati dan aman untuk diuji. Yang kedua itu pembersihan. Membersihkan permukaan trafo dan pastikan tidak ada kotoran yang ada pada trafo. Yang ketiga itu pengujian. Melakukan pengujian sesuai prosedur yang telah ditentukan dan catat hasil pengujian tersebut. Yang keempat itu analisa hasil pengujian untuk menentukan kondisi isolasi trafo dan identifikasi potensi masalahnya. Nah, yang terakhir yaitu dokumentasi. Dokumentasikan hasil pengujian dan tindakan yang diambil untuk menjaga rekam jejak pemeliharaan trafo. Untuk peralatan yang digunakan dalam pengujian isolasi, yang pertama yaitu Megger untuk mengukur resistansi isolasi. Yang kedua, hipotester menerapkan tegangan tinggi pada isolasi trafo. Yang ketiga yaitu osiloskop untuk menganalisa bentuk gelombang. Nah, yang keempat itu multimeter untuk mengukur tegangan arus dan resistansi. Selanjutnya itu interpretasi hasil pengujian isolasi. Yang pertama itu nilai resistansi isolasi. Nilai resistansi isolasi yang rendah dapat menunjukkan kelemahan atau kerusakan pada isolasi trafo. Yang kedua itu penurunan tegangan. Penurunan tegangan yang signifikan selama pengujian dapat mengindikasikan adanya kebocoran arus pada isolasi. Nah, yang ketiga yaitu bentuk gelombang. Bentuk gelombang yang tidak normal dapat menunjukkan adanya gangguan atau kerusakan pada isolasi trafo. Untuk tindak lanjut hasil pengujian isolasi, yang pertama itu perbaikan. Jika hasil pengujian menunjukkan masalah pada isolasi, sesegera mungkin lakukanlah perbaikan untuk mengembalikan kondisi isolasi trafo. Yang kedua yaitu penggantian. Jika kerusakan isolasi terlalu parah, mungkin diperlukan penggantian komponen isolasi atau bahkan seluruh trafo.
Nah, yang terakhir yaitu pemantauan. Pantau kondisi trafo secara berkala untuk memastikan instalasi tetap dalam kondisi baik setelah perbaikan atau penggantian. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Untuk yang pertama yaitu pentingnya pengujian. Pengujian isolasi merupakan langkah yang paling dalam menjaga keandalan dan keamanan sistem kelistrikan. Yang kedua yaitu deteksi dini. Deteksi dini kerusakan isolasi dapat mencegah gangguan yang serius dan biaya perbaikan yang tinggi. Yang keempat yaitu yang ketiga yaitu jadwal berkala. Lakukan pengujian isolasi secara berkala agar trafo dalam kondisi baik. Yang terakhir yaitu perawatan rutin. Perawatan rutin trafo seperti membersihkan permukaan dan memeriksa kondisi luar dan dalam untuk membantu mencegah kerusakan pada trafo. Mungkin sekian hasil presentasi materi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.